Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall. I've come to take it all. I'll take it. I've come to take it. Kingdoms rise and fall. I've come to take it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran, Kang Mas. Sekarang ini sedang hujan ya, sedang cak mendung. Tapi IWB tetap semangat buat samin semuanya karena IWB berusaha keras secepat mungkin memberikan update tentang bagaimana hari pertama Katalunya, Cak. Dan ternyata, waduh Kang Mas, ternyata Marc Marquez ambyar seperti yang dia katakan. Sebab Marquez sudah memberikan spill kemarin yang sudah kita bahas kemarin, bagaimana Marquez menyatakan bahwa untuk Katalunya diprediksi akan memberikan keuntungan pada GP24 karena banyak long corner. Ternyata terbukti, Cak. Bagaimana kita lihat kemarin pasukan GP23 terlunta-lunta, Cak. Pasukan GP23 suffering. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke Q2. Ini adalah kondisi di mana sepertinya akan menjadi bencana bagi Marquez, sebab sama tahu sendiri, artinya Marquez harus melalui Q1 dan ini adalah perjuangan yang tentu nggak mudah. Oke, Cak, kita akan coba sedikit bahas mengenai Katalunya free practice kemarin, bagaimana jalannya free practice. Dan teman-teman harus tahu bahwa kemarin ternyata pasukan Jepang sudah mulai membawa komponen baru. Pasukan dari Yamaha dan juga Honda, mereka membawa aero baru. Aero yang dites oleh mereka di Mugello kemarin yang pernah kita juga sudah bahas di video ini. Termasuk juga Yamaha. Yamaha membawa model ini, Cak. Jadi winglet atau sirip bilah 3 yang di depan seperti ini. Dan ini dicoba oleh baik Alex Rins dan juga Fabio Quartararo. Tidak hanya itu ya, mereka juga membawa yang tradisionalnya yang biasa mereka pakai. Jadi ini adalah sebuah aero yang diharapkan akan mampu membantu Yamaha. Dan ternyata feelingnya positif, Cak. Itu kita akan bahas dan juga termasuk juga bagian buritan, Kang Mas. Buritan Yamaha sepertinya fokus pada model Stegosaurus, Cak. Jadi model ya kayak buntut dinosaurus ya, ada 6. Tapi kalau kita lihat ternyata Yamaha mencoba untuk menggunakan perangkat atau komponen ya, maksudnya material dengan karbon ya, bukan plastik ABS. Jadi kita lihat seperti ini sosoknya. Sementara Honda, Cak, Honda juga membawa komponen baru, komponen aero yang sudah pernah kita bahas. Jadi komponen ini memiliki bentuk winglet yang lebih slim dibandingkan dengan tradisionalnya. Jadi yang biasanya ya, jadi itu adalah bentuk yang mana Honda merevisi di bagian ujungnya, Cak. Yang dulu kan dower ke bawah, tapi untuk kemarin ternyata baik Nakagami, Zarco, Luca Marini dan juga Joan Mir, mereka mencoba menggunakan model aero yang slim. Jadi bagian ujungnya nggak dower ke bawah, tapi dia lurus aja. Termasuk juga bagian side port dan juga ground effect. Yang ini ternyata juga membantu secara turning ability. Itu perkataan dari Zarco, sedikit membantu walaupun secara lap time nggak istimewa. Lap time-nya nggak yang terus langsung stand out, nggak, Cak. Dan ternyata, Cak, kemarin juga kita lihat untuk buritan rata-rata pasukan Honda sudah menggunakan model dingklek pawon, Kang Mas. Jadi model mengkotak itu, oh ya, teman-teman kemarin banyak yang komen, Cak, IWB dingklek pawon itu maksudnya apa? Itu maksudnya tempat duduk itu, Cak. Dapur zaman dulu ya. Kalau kita punya kakek nenek, itu rata-rata di zaman dulu ya, jadi menggunakan kayu begitu, dan biasanya kita menggunakan dingklek. Dingklek itu ya untuk duduk di bawah, makanya kita sebut dingklek pawon, bentuknya kotak begitu, Kang Mas. Itu hanya guyonan, Kang Mas ya. Oke, jadi itu sekilas beberapa update informasi. Dan teman-teman, ternyata Katalunya dibandingkan dengan tahun lalu, banyak pembalap kemarin mengeluhkan bahwa secara grip atau traksi aspalnya luar biasa rendah, jadi very low traction. Dan ternyata dengan kondisi rendah tersebut, pasukan Ducati ya, khususnya GP23 sangat suffering. Jadi konfirmasi dari Marquez, bahkan kekuatan dia yang memiliki hard braking sangat kuat tidak bisa digunakan. Marquez memberikan penekanan kenapa dia begitu kesulitan. Karena kekuatan dia untuk braking keras di tikungan nggak bisa dipakai gara-gara terlalu low grip. Jadi gripnya itu rendah banget. Dan itu nggak bisa digunakan Marquez, dan itu membuat Marquez tidak bisa mengaplikasi riding style-nya. Dia sudah prediksi, Cak. Jadi kata Marquez, Cak, sebenarnya dari sekian sirkuit, Marquez mengatakan setidaknya ada 4 sirkuit yang memang bakal sangat sulit bagi dia. Karena ya sekali lagi karakter dari motor Ducati yang berbeda dengan Honda. Yang kedua, analisa Marquez adalah secara skill atau secara kemampuan riding style-nya maksudnya ya,
sirkuit-sirkuit tersebut dipandang kurang cocok bagi Marquez. Yang pertama disebut Marquez adalah Qatar. Ya, jadi Qatar ini menjadi salah satu sirkuit yang tidak disukai Marquez dengan Ducati. Kemudian yang kedua adalah Montmeló ini, jadi Catalunya. Ini adalah sirkuit yang juga diprediksi Marquez nggak akan nyaman, nggak bakal membuat dia kencang, jadi sangat suffering. Dan dia mengatakan nggak kaget lah dengan kondisi tersebut. Dia sudah memprediksi karena benar-benar mengumbar kecepatan rebah sangat kencang ya. Sirkuit ini memiliki stop and go tapi nggak banyak. Jadi itu yang membuat Marquez mengatakan bahwa dia bakal lambat di Catalunya ini. Dan terbukti kemarin di hari Jumat dia sangat suffering. Walaupun dia sudah membandingkan data sebelumnya, datanya kan data masa lalu Cak dengan Honda, yang mana tidak akan bisa mungkin diaplikasi mentah-mentah ke Ducati. Karakter motornya berbeda, karakter brakingnya berbeda, bahkan karakter untuk pengendalian atau bagaimana mengontrol motornya kan berbeda. Jadi gitu Kang Mas ya. Kemudian yang ketiga, Malaysia. Ini adalah sirkuit yang dikatakan Marquez bakal sulit ya. Artinya bakal sulit buat Marquez maksudnya di Ducati. Tapi dia belum bisa mengkonfirmasi. Dan yang terakhir ternyata Indonesia, Cak. Mandalika disebut sebagai sirkuit yang sulit bagi Marquez. Tapi Marquez memberikan penekanan bahwa semuanya bisa saja nanti akan berbeda karena itu adalah pengalaman di Honda. Jadi kekuatan dari Marquez di Ducati adalah pastinya berbeda dibandingkan dengan Honda. Honda kan braking keras masuk tikungan dan Marquez sebenarnya sudah mencoba mengaplikasi kekuatan ini ke Ducati sekarang. Tapi ya tentu saja tetap berbeda secara feel karakternya. Jadi itu yang disebut oleh Marquez sebagai sesuatu yang nggak kagetnya. Kemudian juga Kang Mas luar biasa adalah Alex Espargaro. Alex mengatakan kunci dia bisa kencang di Catalunya kemarin ya, dia menjadi pembalap tercepat ya. Jadi dia mengalahkan semuanya adalah dari koneksi antara gas dan juga power delivery. Jadi dia kaget ya, awalnya dia turun, aspalnya benar-benar licin Cak, bahasanya Cak. Aspalnya very low grip. Sehingga dia mencoba untuk membuka gas dengan sangat presisi katanya. Dan memang secara umum sirkuit ini cocok dengan Aprilia. Termasuk juga pasukan KTM, Pedro Acosta dan juga Binder. Bahkan Jack Miller pun kemarin juga sudah kencang Cak. Artinya memang untuk grip yang low ternyata Ducati justru kesulitannya. Akan tetapi ini juga nggak terlalu berlaku pada GP24 Cak. Ini menarik karena secara belak-belakan Pecco Bagnaia memberikan pernyataan bahwa GP24 memang unggul dibandingkan dengan GP23. IWB sudah siapkan beberapa informasi yang real bagaimana hasil Catalunya kemarin dan siapa top speed dari tim masing-masing. Kita akan bedah di sini Cak. Nah Cak, inilah hasil free practice di hari pertama di Catalunya kemarin dan bisa kita simpulkan bahwa Alex Espargaro menjadi pembalap terkencang. Dan teman-teman memang pada saat kita meneliti dari data bisa kita simpulkan yang perkasa adalah KTM dan juga Aprilia. Alex Espargaro menorehkan waktu 1 menit 38.562 detik dan ini menjadi penegas bahwa Alex memang cukup menonjol di sini Cak. Nah kedua kemudian untuk Brad Binder, bisa kita pastikan Binder menjadi pembalap terkencang kedua pada penutupan sesi di hari Jumat. Dan yang luar biasa adalah Pedro Acosta Kang Mas. Acosta yang selama ini kita pandang memang berbakat luar biasa, menunjukkan pace-nya. Pedro Acosta sangat-sangat mepet dengan para pembalap seniornya. Dan ini dia Cak, yang luar biasa adalah Pecco Bagnaia. Seperti dugaan kita semuanya, Pecco menjadi pembalap terkencang dan GP24 bekerja sangat baik di kondisi atau lintasan Catalunya yang menurut informasi dari Marquez merupakan suatu benefit buat GP24 karena memiliki long corner dan ini kelebihan dari GP24 di mata Marc Marquez. Dan terbukti Cak, kali ini Pecco menjadi pembalap terkencang Ducati. Di belakangnya Jack Miller yang juga ternyata cukup konsisten dari kemarin Cak, di mana Miller dari kemarin bisa kita pastikan selalu mengisi posisi terkencang 5 besar dan ini dibuktikan oleh Miller pada penutupan sesi. Di belakang Pecco Bagnaia dan keenam adalah Jorge Martin. Ini adalah penegas bahwa GP24 bekerja baik di lintasan Catalunya yang memiliki traksi cukup rendah. Kemudian yang ketujuh Morbidelli, sekali lagi penegas GP24 bekerja baik. Kedelapan Enea Bastianini. Bisa kita simpulkan untuk Catalunya semua Ducati GP24 bisa lolos ke Q1, ke Q2 ya. Sementara Marquez harus berjuang lagi di Q1 dan semua pembalap GP23 memang suffering Cak. Nah kemudian Kang Mas, ternyata Rins juga menunjukkan kecepatannya. Alex Rins yang menggunakan beberapa varian aero dari aero bilah 3 sampai dengan aero bilah 2 merasakan bahwa dengan aero terbaru ini menunjukkan pace atau kecepatan dari Yamaha M1 cukup baik karena dengan aero terbaru membantu turning ability atau kemampuan berbelok. Itu juga ditegaskan oleh Fabio Quartararo yang masih suffering Cak. Dan
Alex Rins juga menggarisbawahi PR dari M1 masih rear traction atau traksi ban belakang. Jadi mereka akan berusaha hari ini supaya tim bisa mengimprove bagian belakangnya, traksinya, karena problem di aspal Catalunya ini memang sangat low grip, Cak. Kemudian 10, Maverick Viñales, dan Maverick ternyata lebih lambat 0,49 detik ya dibandingkan dengan Alex Espargaro. 11 adalah Alex Marquez yang sama-sama dengan Marc Marquez, jadi artinya mereka di posisi 11 dan 12. Jadi ini penegas sekali lagi, sebenarnya GP23, pembalap Gresini, kedua-duanya ini adalah menjadi pembalap terbaik dengan motor lama. GP23 ya, Cak, Ducati lama 1 tahun lebih tua ya. Dan ke-13 Miguel Oliveira dari Trackhouse Aprilia. Fabio Quartararo ternyata masih belum bisa sekencang Alex Rins. Fabio masih merasa belum mendapatkan feeling di bagian ban belakangnya. Jadi sama ya dibandingkan dengan Alex Rins. Jadi menurut informasi Fabio, dia juga bingung karena kecepatan yang ditorehkan dia pada saat menggunakan ban soft ataupun medium tidak berbeda jauh, hanya 0,2 detik. Jadi ini adalah sebuah raihan lap time yang menurutnya aneh, sebab dengan ban soft seharusnya bisa signifikan, bisa biasanya hampir memangkas 1 detik, tapi ternyata dengan ban medium dan juga super soft ya untuk time attacking, ternyata lap time-nya tidaklah istimewa. Jadi itu yang menjadi PR bagi Yamaha. Kemudian ke-15 Marco Bezzecchi, 16 Raul Fernandez, 17 Fabio Di Giannantonio. Ini menjadi penegas bahwa GP23 betul-betul suffering di Catalunya sesuai dengan prediksi dari Marquez. Dan 18 Fernandez, 19 Joan Zarco. Nah teman-teman, untuk Honda, turning ability meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi berdasarkan informasi, aero yang terbaru Honda sedikit membantu. Walaupun nggak banyak ya, sedikit membantu. Jadi secara feeling, informasi dari Zarco ternyata aero yang terbaru sedikit memberikan feeling turning ability improve. Jadi secara kemampuan berbelok sedikit lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi tetap, Cak, mereka adalah pembalap paling buncit semuanya. Honda, pasukan Honda, mulai dari Zarco, Nakagami, Mir, dan Luca Marini sama-sama lebih lambat 1,7 detik untuk Luca dibandingkan dengan Alex Espargaro. Ini adalah lap time yang luar biasa, jauh banget ya. Jadi itu informasi untuk hasil kemarin, di mana Catalunya memberikan gambaran ke kita kekuatan dari pasukan Eropa, khususnya KTM dan Aprilia. Kita next lihat untuk maksimum speednya, Cak. Jadi teman-teman, untuk maximum speed bisa kita simpulkan bahwa Aprilia menjadi motor terkencang di sini dengan 355,2 km per jam. Dan sekali lagi kita dibikin terperangah dengan horsepower dari Yamaha karena ternyata dari record top speed yang di-share oleh MotoGP, Fabio Quartararo dengan Yamaha M1 berhasil menjadi pembalap dengan top speed terkencang kedua, Cak, lewat 354 km per jam. Jadi ini luar biasa, artinya mesin inline Yamaha sudah berubah total. Mesin ini menjadi mesin yang buas, jadi bisa kita pastikan bahwa Fabio seharusnya ya senang dengan permintaan dia kan. Di masa lalu kan komplain terus yang mengenai top speed. Kemudian ketiga, KTM dengan Brad Binder, top speed 352,9 km per jam. Dan kemudian Pecco Bagnaia yang juga luar biasa. Pecco menjadi pembalap Ducati dengan top speed tertinggi dengan 351,7 km per jam. Disusul KTM ya dengan Pedro Acosta 351,7 sama. Lalu kita lihat di sini, Cak, ternyata yang paling buncit adalah Alex Marquez dengan Ducatinya lewat 346,1 km per jam. Dan Marc Marquez ternyata kita lihat juga nggak terlalu istimewa ya. Marquez nongkrong di posisi berapa ini, Cak? 12 apa 13 ini dengan 349,5 km per jam. Secara general pasukan Honda juga bukanlah yang istimewa karena ternyata Joan Zarco menjadi pembalap dengan top speed tertinggi tapi torehannya hanya 348,3 km per jam. Ini cukup jauh, Cak, dibandingkan dengan Miguel Oliveira dengan Aprilianya yang menorehkan 355,2 km per jam. Itu sekilas gambaran data kesamaan semuanya tentang bagaimana Catalunya final hari pertama di hari Jumat dan juga top speed dari masing-masing tim dan motornya. Semoga mencerahkan, Cak. Nah, Kang Mas, jadi gitu ya Kang Mas ya. Jadi informasi yang gamblang buat teman semuanya. Sekarang mari kita intip. Apa kata Marc Marquez? Kenapa dia begitu suffering? Kenapa dia ambiar, Cak? Kenapa dia merasakan bahwa riding style-nya nggak cocok digunakan di Catalunya? Karena menurut informasi dari Marquez, riding style-nya adalah braking keras dan itu tidak bisa diaplikasi dengan kondisi low grip seperti sekarang. Berikut kata Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP.
Ini memang bencana, karena riding styleku tak berlaku di sini, Catalunya. Tapi aku sebenarnya sudah memperkirakan ini. Kami akan kesulitan di sini, di Barcelona. Kami berjuang hampir pada semua sesi, termasuk simulasi race dengan ban medium. Paling parah, time attacking. Kami tidak lolos pada kualifikasi 2 dengan lap time lebih lambat, 1/10 detik. Jadi besok, kami akan berada di belakang dan ini adalah mimpi buruk di akhir pekan, yaitu masuk kualifikasi 1. Pada dasarnya, aku sedikit kesulitan pada bagian masuk tikungan. Atau entry corner, aku masih belum merasa 100% nyaman. Padahal salah satu kelebihanku adalah titik pengereman, namun di sini justru ini menjadi salah satu titik lemahku. Jadi kita perlu pahami dengan baik keseimbangan motor. Tentu saja aku memiliki gaya khusus yang cocok pada sebagian besar sirkuit, tapi ada sekitar 3 sampai dengan 4 trek di kalender yang sepertinya akan menyulitkanku. Hal baiknya adalah hanya 3 sampai dengan 4 sirkuit dari 20 sirkuit yang akan kami lalui musim ini. Jadi, kami perlu memperbaiki motor dan gayaku untuk besok. Pagi ini aku turun trek dan merasa sangat baik sejak awal. Tapi sore hari entah kenapa, sejak first running aku merasa kurang nyaman. Ini berbeda dengan hari Jumat di Le Mans karena kami tahu di mana masalahnya. Hari ini kami membalap di markas kami, jadi kami perlu memahami apa masalahnya. Hasil race akan tergantung pada kualifikasi. Tapi kalau kita bisa lolos kualifikasi dengan baik dan start di baris ketiga misalnya, potensi kita ada di posisi 5, 6, 7. Tidak lebih. Di Montmello sepertinya KTM dan Aprilia bekerja lebih baik. Ini adalah trek balap yang berbeda dan kami perlu menemukan keseimbangan terbaik untuk semua trek di kalender. Jadi di sini kami berjuang lebih keras dibandingkan dengan trek lainnya. Namun tetap saja, kami tidak jauh. Prediksiku ada 4 sirkuit yang sepertinya kami akan kesulitan, yakni Qatar, Montmello, dan aku rasa Malaysia serta Indonesia sedikit. Tapi itu tergantung, sebab dengan motor ini semuanya berubah. Jadi mari kita lihat, itu kata Marquez. Jadi gamblang kan Mas ya, semua dijabarkan secara gamblang langsung dari pembalapnya. Jadi kita nggak asal ngemeng, kita nggak asal menganalisa, jadi kita berdasarkan press conference pernyataan dari para pembalap dan termasuk Marquez yang memberikan penekanan bahwa memang secara umum riding style-nya nggak bisa diaplikasi di Catalunya ini. Makanya hari ini, di hari Sabtu, Cak, dia akan mencoba mencari settingan lagi, ya, jadi settingan yang pas, karena memang sangat low grip. Dan yang kedua, dia akan mencoba merubah riding style-nya. Jadi riding style yang biasanya digunakan di Ducati, yang kayak kemarin di Le Mans dan sebagainya, dia akan mungkin merubah ya, dirubah di Catalunya ini, sebab pendekatannya tidak bisa dilakukan di sini. Mengingat traksi aspalnya ternyata sangat rendah di Catalunya. Itu, Cak, pernyataan Marc Marquez yang sangat gamblang. Dan teman-teman, mari kita intip sebenarnya seperti apa sih GP24. Sebab gini Kang Mas, kalau kita lihat dari semua, tadi ya kita sudah jabarkan sampean, semua pembalap Ducati yang masuk ke Q2 ternyata semuanya menggunakan GP24. Bahkan Morbidelli, Cak, yang biasanya ya, sama tahu sendiri lah ya, Morbidelli yang kurang ya, kurang pada saat dia menggunakan Ducati musim ini. Tapi ternyata di Catalunya dia merangsek masuk ke Q2 atau 10 besar. Artinya, GP24 memang sangat nyaman di sini dan GP24 unggul dibandingkan dengan GP23. Sama nitip saja, Marquez, Alex Marquez, Bezzecchi, Fabrizio Antonio, semuanya benar-benar terlunta-lunta, semuanya nggak bisa banyak bergerak. Jadi ini penekanan kepada kita semuanya bahwa GP24 memang unggul di Catalunya. Tapi Kang Mas, yang menarik, ternyata pernyataan dari pernyataan Pecco itu berbeda dari analisa Marquez. Marquez kan mengatakan bahwa dari kacamata dia, pada saat di belakang para pembalap GP24, informasi Marquez, kekuatan dari GP24 adalah long corner. Jadi dia motornya benar-benar stabil pada saat masuk tikungan panjang, rebah begitu ya. Jadi stabilitasnya bagus banget, termasuk juga kalau kita lihat pada saat keluar tikungan, itu sangat kuat traksi ban belakangnya. Tapi dari konfirmasi Pecco berbeda, Cak. Pecco mengatakan bahwa memang GP24 lebih baik dibandingkan dengan GP23, at least di sini. Tapi secara general dia mengatakan GP24 memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan GP23, yang mana ternyata GP24 lebih gampang belok dibandingkan dengan GP23. Berikut kata Pecco Bagnaia yang kita terjemahkan dari MotoGP. Secara keseluruhan, kami senang karena feeling kami meningkat. Pagi tidak buruk, tapi sore ini kami berhasil memperbaikinya dan sejujurnya dengan ban medium aku berharap lebih. Aku berharap lebih baik dibandingkan tahun lalu. Memang dengan GP24, cengkraman sedikit lebih rumit, sehingga kadang sulit untuk konsisten dan kencang. Contohnya hari ini, aku memerlukan 6 lap untuk menghangatkan ban belakang karena ban lambat panas.
Ini adalah sesuatu yang harus kita tingkatkan untuk besok. Namun, kami sudah tahu kemana harus melakukan pengaturan. Ban lunak bekerja dengan sangat baik, tapi kami tidak tahu apakah ban ini bagus untuk balapan jarak jauh. By the way, kekuatan GP24 adalah saat mengerem dan masuk tikungan. GP24 hanya banyak membantu dalam pengereman dan entry corner, serta motor lebih mudah berbelok. Motor tahun lalu GP23 bekerja dengan sangat baik dalam hal grip, karena di sini level gripnya paling buruk. Sedang GP24 traksinya sedikit di bawahnya, namun kemampuan berbelok lebih baik. Kalau balancing atau keseimbangan menurutku mirip ya. Hari ini sepertinya Alex dan Mark tidak memiliki kesempatan untuk mencatatkan waktu putaran yang baik. Sebenarnya kecepatan Mark sangat bagus. Mungkin dia tidak memiliki peluang yang tepat untuk masuk 10 besar. Itu kata Peko. Itu kata Peko, Cak. Wes, saiki sampean coba merenung ya pernyataan dari Peko. Jadi kalau kita lihat pernyataan Peko yang paling hangat, paling baru ini, Peko menggarisbawahi kekuatan GP24, Cak, dibandingkan GP23. Ternyata dia gampang berbelok ya. Jadi entry corner lebih kuat, braking area lebih kuat dibandingkan dengan GP23, tapi traksi sedikit lebih lemah dibandingkan dengan GP23. Nah, konfirmasi Marquez berbeda, Cak. Marquez melihat secara kecepatan long corner GP24 sangat mumpuni dibandingkan dengan GP23. Secara traksi itu kayaknya ya nggak tahu ya, karena kalau kita lihat setiap keluar tikungan, Cak, selalu GP23 tertinggal dibandingkan dengan GP24. Ya, kita bisa lihat bagaimana top speed rata-rata selalu dipegang oleh GP24. Artinya, pada saat keluar tikungan, berarti GP24 memiliki traksi yang lebih dibandingkan dengan GP23. Tapi ternyata konfirmasi Peko, secara feeling, ya traksinya sedikit di bawah dari GP23. Yombo Kang Mas yang bener yang mana, antara Marquez ataupun Peko. Tapi yang pasti secara umum, kalau dari kacamata kita melihat dari TV, kekuatan dari GP24 adalah keluar tikungan ya. Jadi keluar tikungan selalu bisa menjauh dibandingkan dengan GP23. Marquez kan kelihatan tuh kalau ngejar entah Peko entah Martin, pada saat keluar tikungan pasti mereka menjauh. GP24 menjauh. Artinya traksinya sedikit lebih baik dibandingkan dengan GP23. Karena untuk engine-nya pun kan diputar ke belakang, Cak. Jadi lebih traction di bagian rear tire. Makanya kemarin ada chattering, ada getaran. Tapi sekarang Ducati sudah memecahkan masalahnya, jadi traksinya bagus, tapi tidak ada getaran, dan terbukti top speed dari GP24 sedikit lebih baik dibandingkan dengan GP23. Itu adalah sekilas informasi buat kalian semuanya. Apakah KTM Aprilia masih jago banget dan Pedro Acosta menjadi pembalap yang memang harus kita waspadai? Sebab Pedro baru pertama di Catalunya menggunakan mesin MotoGP sudah mengerikan. Sekali lagi, ini adalah first year dia di MotoGP, artinya dia rookie. Tanpa ada data sama sekali, mappingnya seperti apa, behavior dari bannya kayak apa, Michelin, kemudian juga karakter motornya, titik breakingnya bagaimana, dia langsung melesat di posisi ketiga. Ini yang gila, Cak. Jadi kita nggak bisa tutup mata, selama Pedro bisa memanage bannya dengan baik, maka IWB cukup percaya diri, Pedro bakal mengancam pasukan di depan. Ya, gitu aja, Cak, update benar-benar semuanya. Kita akan pantau seperti apa hari ini, dan seperti biasa kalau kalian suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.